Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku ummahat dan juga ikhwan fiddin arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kali ini masih dalam tahapan dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Perintah berdakwah sudah kita ungkapkan. Karakteristik dasarnya bahwa dakwah ini dilanjutkan atau dilakukan dengan sirriyah, itu juga sudah kita jelaskan maknanya dan alasannya. Salah satu di antaranya adalah supaya orang-orang Quraisy tidak kaget dengan misi dakwah yang selama ini mereka belum pernah dengar. Maka oleh karenanya bahwa berdakwah adalah merupakan kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memulailah dakwah beliau dari orang-orang yang terdekat dari sisi beliau. Mereka inilah yang kemudian dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surah At-Taubah atau Al-Anfal di ayat yang ke-100 atau At-Taubah ayat 100. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang yang muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan ada orang-orang Ansor yang mereka menolong saudaranya yang berhijrah ke negeri mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin itu ada 4 orang. 4 orang yang pertama adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dari sosok wanita pertama yang masuk Islam. Jadi ini pun menjadi sebuah fakta Bapak Ibu sekalian, bahwasanya
Islam yang begitu megah dan indah, yang pertama kali menyambut dakwah, yang menerima ajaran risalah, itu bukan laki-laki tapi seorang wanita. Ini membuktikan bahwa Islam mengangkat tinggi-tinggi derajat wanita sampai kepada derajat yang paling pantas untuk disandangnya, sehingga Allah jadikan wanita menjadi orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Kemudian urutan yang kedua itu adalah ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sering disebutkan dari kalangan sobi, yaitu adalah anak-anak. Tapi bukan balita ya, tapi anak-anak. Kemudian orang yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Zaid putranya Harithah ini adalah orang yang ketiga, tapi hamba sahaya yang pertama yang masuk Islam. Kemudian yang keempat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah orang yang keempat, tapi adalah lelaki dewasa merdeka pertama yang masuk Islam. Dari sini saja bahwa diwakili keislaman dari berbagai macam usia dan juga gender, termasuk juga dari status sosial. Ini menunjukkan universalitas Islam. Islam agama universal yang bisa diterima oleh setiap kalangan, dari golongan status apapun, dari golongan usia berapapun, dari golongan jenis kelamin atau gender apapun, semuanya relevan terhadap Islam. Semuanya relevan terhadap kalangan-kalangan, berbagai sendi kehidupan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah keindahan bagaimana awal-awal dakwah ini diterima oleh orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam. Baik, kita zoom, kita akan perdalam. Yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Bagaimana kronologinya? Bahwa sebagaimana kita ketahui, Ibunda Khadijah itu seorang wanita yang memiliki hati yang bersih, punya kehormatan dan kemuliaan. Bahkan pernah kita kulik bahwa ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama pun seolah-olah Ibunda Khadijah sudah mengetahuinya dan sudah mempersiapkannya. Bahkan kalau analisa para muarikh, para ahli sejarah, memang kan kita tahu flashback bagaimana masa mudanya seorang Ibunda Khadijah yang memang mendambakan suami seorang Nabi. Hal ini adalah dikarenakan sebuah mimpi yang dia rasakan dan ditakwilkan oleh sepupunya Waraqah bin Naufal. Maka beliau menikah sampai 2 kali, berharap suami yang pertama dan kedua seorang Nabi, ternyata bukan. Sampai kemudian terdengar kabar Al-Amin, lalu dites dengan berdagang, menjadi sahihlah berita bahwa seorang Muhammad bin Abdillah adalah orang yang terpercaya. Makanya Ibunda Khadijah yakin untuk menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian tibalah saatnya mendapatkan hal-hal yang aneh. Ibunda Khadijah tenang hatinya. Jadi memang kayak sudah persiapan, sehingga beliau beriman sejak awal, bahkan menjadi orang yang pertama yang menyokong dakwah Nabi, bahkan dengan jiwa dan hartanya disokongnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam riwayat Imam Ibnu Ishaq, lama nazala qauluhu ta'ala, ketika turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rabbaka fakabbir. Surat apa kemarin? Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu, atau dan Tuhanmu agungkanlah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Jadi ketika ayat ini turun, wa rabbaka fakabbir, Rasul spontan mengatakan Allahu Akbar. Fakabbarat Khadijah, melihat suaminya bertakbir, maka Khadijah ikut bertakbir. Jadi ini menarik gitu. Suaminya bertakbir, ibunda Khadijah bertakbir. Tentunya ibunda Khadijah nggak tahu kronologi wahyu itu turun, nggak tahu. Yang tahu hanya Rasulullah SAW, sang penerima wahyu. Ibunda Khadijah tidak bisa melihat prosesinya, hanya tanda-tandanya. Maka ketika suaminya mengatakan Allahu Akbar, ibunda Khadijah ikut bertakbir. Jadi kalau cinta berbalut kepercayaan tuh begitu. Seorang istri kalau sudah percaya sama suami, sudah cinta sama suami, kebiasaan suami pun juga akan dicintainya. Makanya di sini apa yang dilakukan oleh suaminya, Allahu Akbar, ibunda Khadijah mengucapkan Allahu Akbar. Wa alimat annahul wahyu minallahi ta'ala, dan kemudian menjadi taulah dia bahwa wahyu telah turun dari Allah Ta'ala kepada suaminya. Ibunda Khadijah cerdas. Wa kanat Khadijah awwala man amana billahi wa rasulihi wa saddaqa bima jaa bih. Adalah ibunda Khadijah orang yang pertama kali lagi terdahulu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa saddaqa bima jaa bih, dan membenarkan setiap apa saja yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan riwayat Imam Ibnu Ishaq ini. Thumma inna Jibril ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina fturidat alaihi salat, fahamaza lahu bi'akibihi fi najiyatil wadi. Kemudian Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diwajibkannya salat pertama kali. Jadi kalimat wa rabbaka fakabbir itu artinya adalah takbiratul ihram sebagai rukun di antara rukun-rukun salat. Maka para ulama menyimpulkan surah Al-Mudaththir adalah perintah salat pertama kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salat itu bukan Isra dan Mi'raj, tapi perintah salat itu sejak wahyu yang kedua. Adapun Isra dan Mi'raj itu adalah berkaitan salat 5 waktu sehari semalam. Perintah salat 5 waktu sehari semalam. Adapun perintah salat itu sendiri diwajibkan sejak awal kenabian. Maka Jibril mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah lembah. Jadi Jibril mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sebuah lembah.
fanfajarat lahu ainun mimma'i zamzam, maka kemudian memancarlah air dari mata air Zamzam itu. Memancarlah air dari mata air Zamzam. Kita tahu ya, kalau letaknya sumur Zamzam itu aslinya ada di dekat sisi Ka'bah Baitullah. Tetapi bagaimana mata airnya sendiri diyakini bahwa Zamzam ini adalah induknya air, maka bisa saja keluar air Zamzam dimanapun dengan izin Allah. Makanya di sini di lembah tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Jibril. Fatawadda'a Jibril wa Muhammadun alaihi salam. Maka Jibril berwudu, mempraktikkan wudu secara fi'liyah, langsung praktek. Wa Muhammadun alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengikuti apa yang dilakukan Jibril alaihi salam. Jadi apa? Nabi berwudu sebagaimana dia berwudunya Jibril. Dan ini menunjukkan pada kita ya, berkaitan dengan penerapan fikih, memang lebih banyak diutamakan adalah dengan praktek. Jadi Jibril praktek wudu diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Thumma shalla rak'ataini wa sajada arba'a sajadat. Lalu kemudian Jibril mengajarkan sholat dengan 2 rakaat, 4 sujud ya. Wa sajada arba'a sajadat, dan sujud sebanyak 4 kali sujud. Ya benar. Salat 2 rakaat, 1 rakaat, 2 sujud. Jadi yang diajarkan itu adalah 2 rakaat. Makanya kelak kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan faradallahu faraiduha, atau hina faradaha rak'ataini rak'atain. Kata Ibunda Aisyah, sesungguhnya di awal sholat itu diwajibkan rak'atain, itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini standar sholat. Baru kemudian setelah Isra dan Mi'raj tadi, maka jadilah di saat mukim, maghrib 3 rakaat jelas, Isya 4 rakaat, zuhur asar 4 rakaat. Kalau mukim. Adapun safar, maka diringkas menjadi 2 rakaat. Itu perkataan dari Ibunda Aisyah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW mengikuti apa saja yang dilakukan oleh Jibril. Wudu ngikutin, sholat 2 rakaat ngikutin sholatnya Jibril. Berarti langsung belajarnya pakai praktek. Kita itu juga gitu, Pak, ngajari anak-anak wudu, ngajari anak-anak sholat, bukan hanya teoritis, langsung dibimbing gerakannya, praktek. Supaya apa? Supaya benar anak-anak kita sholatnya. Kadang di sekolahnya cuma teori saja, orang tuanya yang harus mendidik langsung, diterapkan gini loh caranya. Thumma raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad aqarrallahu 'ainah wa tabat nasuh. Maka setelah berwudu dan sholat 2 rakaat tadi, Nabi pulang ke rumah ya, ke rumahnya dalam kondisi bersimbah air mata dan juga kebahagiaan yang ada di dalam jiwanya. Jadi dasarnya sholat itu senikmat itu, Pak. Jadi sholat itu senikmat itu. Jadi orang tuh kalau habis sholat standarnya mestinya qad aqarrallahu 'ainuh
wa tabat nafsuh. Taqarra ainuhu wa tabat nafsuhu. Jadi standarisasi sholat itu dampaknya langsung kerasa. Orang yang sholat itu mestinya bersimbah air matanya dan menjadi bahagialah jiwanya. Jika tidak bisa merasakannya, berarti ada masalah pada hati kita dan diri kita. Jadi standarnya kalau habis sholat itu mesti timbul kebahagiaan, bersimbah air mata. Kalau kita tidak merasakannya, berarti ada karat-karat jiwa yang harus dibersihkan. Waja'ahu ma yuhibbu minallah. Kenapa beliau sampai begitu? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang dia cintai dari Allah. Tidak ada bagi seorang hamba yang paling indah melainkan merasakan kebahagiaan di dalam sholat. Kita kalau bahagianya cuma naik gunung, kita kalau bahagianya kalau nyari durian saja. Berapa motor kemarin? 10 motor. Harapannya sebenarnya adalah bahwa rihlah itu merefresh diri kita. Tujuannya adalah ketika datang menghadap kepada Allah menjadi lebih khusyuk lagi sholat, lebih sungguh-sungguh lagi dakwahnya, lebih giat lagi menuntut ilmunya. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Memang jiwa kita itu butuh tasliyah. Boleh hukumnya. Tapi tadi tujuannya adalah ketika kita selesai tambah semangat sholatnya. Cuma yang kadang-kadang heran, begitu pulang sholatnya masbuk semua. Capek. Ya intinya sebenarnya bagaimana orang beriman tuh puncak kebahagiaannya justru di sholat itu sendiri. Nah ini Nabi SAW merasakan. Dan sebagai suami yang baik, kalau mendapatkan sesuatu yang berharga, pengen share, pengen bagi kepada orang yang dicintainya. Jadi kalau suami yang baik itu dapat makanan udah nggak enak kalau nggak makan bareng, atau istrinya juga makan sebagaimana dia makan. Loh itu namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf dalam Al-Quran. Pergaulilah istrimu dengan cara yang terbaik. Dikatakan gimana caranya? Makan, berilah ia makan sebagaimana kamu makan. Jadi suami yang hebat itu adalah dia memberi makan ke istrinya sebagaimana yang dia makan. Jadi kalau makan sendirian, istri nggak diajak, nah ini problem. Berarti apa? Harusnya ia makan bareng. Senang berbagi, susah berbagi. Jangan susahnya tok bagi. Giliran seneng bakso deh. Bakso ayam sendiri. Saya ketemu beberapa ikhwan. Itu lagi sendirian di rumah makan. Ini kok sendirian makannya? Mana istrinya? Istrinya di rumah kan. Loh kenapa nggak diajak? Tidak apa-apa. Lagi mumet di rumah Ustaz. Karena berantem sama istrinya, pelampiasannya makan enak. Nah Nabi itu begitu, merasakan kebahagiaan sholat, maka beliau bagi kepada istrinya. Jadi membagi kebahagiaan yang paling baik itu adalah bagaimana membagi kebahagiaan di dalam ibadah. Sama seperti bapak-bapak sekarang bawa istri ke kajian, itu saling berbagi kebahagiaan.
Karena itu adalah bagian daripada kasih sayang. Makanya Nabi begitu diajari wudhu dan sholat oleh Jibril, beliau pulang. Apa yang dipikirkan? Istrinya. Maka beliau ajak istrinya, ya, untuk apa? Untuk bagaimana merasakan sebagaimana yang dia rasakan. Akhirnya digandeng tangannya Khadijah, diajari wudhu, diajari sholat, praktek langsung sebagaimana yang dipraktekkan oleh Jibril alaihissalam. Maka itulah kronologisnya bagaimana seorang ibunda Khadijah begitu gampang masuk Islam. Terus kemudian beberapa waktu Nabi SAW itu sholat dengan ibunda Khadijah bil ghudwi wal asal bukrata wa asila dalam Quran. Nabi pada saat itu bersolat atau diperintahkan sholat 2 kali sehari semalam, yaitu antara pagi dan sore hari. Ini syariatnya Nabi Musa sebenarnya. Maka di sini adalah bahwa perintah sholat ini dikerjakan oleh keduanya dan beliau membangun mihrab. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ij'alu buyutakum kiblah, jadikan rumahmu itu kiblat. Maknanya jadikanlah rumahmu tempat sholat. Makanya ada space untuk sholatnya Rasul dan ibunda Khadijah di rumah. Itu saya kalau nggak salah di marketnya itu adalah kira-kira 2,5 kali 3 meter itu tempat sholatnya, bahkan dibuat mihrab, ya, sebagai tempat sholat. Inilah kronologis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melihat Nabi dan ibunda Khadijah melaksanakan sholat, maka beliau bertanya, apa gerangan yang sedang dikerjakan? Tuh fungsinya. Makanya kata Nabi, afdolus sholati fi buyutikum, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib berjamaah di masjid, tapi kalau sholat sunnah afdolnya di rumah. Tujuannya apa? Anak-anak bisa melihat. Ali pada saat itu umur 10 tahun. Ketika melihat Rasul dan ibunda Khadijah sedang mengerjakan sholat, dia nanya, itu apa? Itu fungsinya. Makanya Nabi jelaskan, ini adalah sholat, saya adalah utusan Allah, maka masuklah kamu ke dalam agama Allah. Ada 2 versi di sini. Lantas kemudian ada versi yang pertama, Ali langsung masuk Islam dan mengabarkan kepada ayahnya Abu Thalib. Ada versi yang kedua, Ali menanyakan kepada ayahnya tentang hal itu, boleh nggak dia masuk Islam? Maka Abu Thalib berkata, ikutilah saudaramu, ikutilah ia, niscaya dia tidak akan pernah mencelakakanmu. Makanya akhirnya Ali masuk Islam. Ini orang yang kedua. Adapun orang yang ketiga masih di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Zaid bin Harithah, budak sahaya yang dahulu masih dikatakan Zaid bin Muhammad, sampai turunnya firman Allah yang melarang penisbatan kepada orang lain. Karena Zaid bin Muhammad, Zaid putranya Muhammad, anak angkat disamakan dengan anak kandung itu dilarang. Maka kemudian dia berganti nama lagi dengan ayahnya aslinya, Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah pun melihat sebagaimana yang dilihat Ali, akhirnya masuk Islam. Itu loh keberkahan sebuah rumah. Rumah yang penuh berkah, rumah yang di dalamnya tumbuh keimanan kepada Allah. Baru kemudian masuk Islam berikutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersahabat dengan Abu Bakar sejak kecil. Kalau kita tengok sejarah di awal-awal, Nabi itu sudah bersama dengan Abu Bakar itu
bahkan di usia 10 dan 7 tahun. Jadi artinya Abu Bakar